Why do I do this? Pick you up and put you down and Mempresentasikan tentang memahami manajemen tim proyek sebagai salah satu tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Saya Dia Siralawanti, NIM 4181710151, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi. Memahami manajemen tim proyek. Jadi katanya saja, yaitu ada tim dan proyek. Proyek adalah sesuatu yang memiliki tujuan tertentu yang bersifat unik, yang memiliki timeline waktu, dana, dan juga tujuan hasil dari proyek tersebut. Kemudian ada individu yang saling berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tim. Jadi di sini ada manajemen tim proyek. Kemudian yang pertama yaitu manajemen tim proyek. Proyek teknologi informasi membutuhkan berbagai resource atau sumber daya manusia, tetapi dalam hal ini yang memiliki sifat krusial yaitu individu. Bahkan individu adalah resource yang memiliki sekitar 80% dari sebuah keberhasilan proyek tersebut. Kemudian ada peran proyek manajer. Memilih proyek manajer sangat penting dalam manajemen proyek. Seorang project manager adalah dia yang dipilih karena memiliki karakteristik tanggung jawab dan juga keahlian dalam bidang project berjalan. Beberapa peran project manager yaitu: 1. Harus berperan manajerial fokus pada perencanaan, mengatur dan mengendalikan. Perencanaan di sini setiap ada project yang akan memulai pasti harus direncanakan terlebih dahulu, harus disusun tentang waktu, dana, anggaran, dan juga pengerjaannya, bahkan timeline-nya harus jelas. Kemudian berperan untuk mengatur. Mengatur di sini yaitu mengatur waktu dan sumber daya serta dana, mengatur sumber daya tersedia, mengorganisir untuk mencapai tujuan bersama, dan kemudian mengendalikan. Mengendalikan yaitu segera memiliki solusi dari setiap permasalahan yang ada atau yang memungkinkan ada dalam sebuah proyek. Selanjutnya, melakukan fungsi administratif termasuk memberikan review kinerja, pelacakan proyek, pelaporan, serta tanggung jawab harian. Menurut saya sendiri, review kinerja sangat berperan penting dalam memonitor dan meningkatkan kinerja dari setiap anggota timnya. Kinerja harian, apalagi pada saat sekarang ini yang kita tahu bersama, yaitu Indonesia sedang dilanda musibah adanya virus corona yang sangat memberikan kerugian dari berbagai macam sektor. Mungkin salah satunya adalah sektor proyek ini. Sehingga review kinerja, apalagi kinerja harian, harus dan penting diterapkan dalam setiap proyek berjalan. Pelacakan proyek. Setiap manajer proyek seharusnya memiliki kesempatan untuk terjun langsung ke dalam proyek tersebut, melihat hasil kinerja dari masing-masing anggota timnya, serta tanggung jawab harian. Tanggung jawab harian di sini sangat penting, yaitu dengan adanya review, maka setiap manajemen proyek memiliki data ataupun bisa mereview anggota timnya masing-masing. Yang selanjutnya harus tahu kapan untuk beradaptasi atau merubah rencana proyek. Memang proyek ketika akan berjalan memiliki rencana, namun pastinya rencana awal mungkin berbeda dengan proyek berjalan dan pasti memiliki berbagai kendala, entah itu dari anggota timnya ataupun dari spek pekerjaannya yang berubah. Kemudian memiliki tim proyek harus berdasarkan beberapa syarat atau kriteria tertentu, yaitu latar belakang, pengetahuan, kemampuan, kelemahan, dan juga kekuatan. Latar belakang penting menjadi kriteria awal dalam memilih project management, karena latar belakang akan memberikan dampak positif, seperti contohnya adalah ketika kita memiliki latar belakang manajer proyek yang dia dulunya pernah bekerja di dalam sebuah tim proyek tertentu. Maka ketika dia dipilih sebagai manajer proyek, tentu dia mengetahui dari bawah atau mengetahui role dari berjalannya proyek dan memiliki banyak pengalaman.
Kemudian pengetahuan. Setiap pekerjaan, dalam hal ini proyek, membutuhkan sebuah pengetahuan yang baik. Pengetahuan, relasi antar tim, bahkan relasi dengan pihak lain yang memberikan keuntungan untuk membuat proyek berjalan itu menjadi lebih baik. Kemudian ada kemampuan, kelemahan, dan kekuatan. Kemampuan harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan demi mencapai tujuan bersama. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan. Yang diharapkan di sini adalah kekuatan harus lebih besar sehingga dapat menutupi ataupun menyingkirkan semua kelemahan yang ada. Selanjutnya, atribut manajer project antara lain ada 4, yaitu ability to communicate with people, 2 ability to deal with people, 3 ability to create and sustain relationship, yang keempat ability to organize. Yang pertama ability to communicate with people. Maksudnya adalah project manager harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan anggota timnya atau relasinya. Komunikasi yang baik akan menciptakan tercapainya tujuan bersama ataupun yang diharapkan dapat sampai ke setiap individu yang dituju. Kemudian ada ability to deal with people. Dalam hal ini harus berkoordinasi. Kemudian ability to create and sustain relationship. Setiap relasi memiliki berbagai macam keuntungan karena setelah project satu selesai pasti ada project baru yang membutuhkan kemampuan ataupun sumbangsih dari relasi yang kita miliki. Yang keempat adalah ability to organize. Hal ini penting karena project manager harus mampu dan bisa mengorganisasi timnya dengan baik sehingga tujuan timnya tentunya dapat tercapai. Kemudian pemilihan tim dan akuisisi. Tim proyek harus dipilih berdasarkan 3 kriteria berikut. Yang pertama teknologi skill, kemudian business atau organization skill, dan kemudian interpersonal skill. Ketiga, aspek harus ditanamkan dengan baik karena teknologi, organisasi, kemampuan organisasi, dan yang pasti interpersonal, kemampuan pribadi dari setiap tim itu akan membentuk karakter tim yang kuat. Kemudian selanjutnya ada pemaparan tentang kinerja tim. Tim proyek akan memberikan pengaruh langsung pada hasil proyek. Beberapa tim proyek yaitu work group dan real team. Work group adalah kemampuan atau tim yang akan bekerja bersama. Dan yang kedua yaitu real team. Di sini pemaparannya, yang pertama work group. Work group menggunakan pendekatan tradisional, di mana satu pemimpin mengontrol, membuat keputusan, mendelegasikan tugas ke bawahannya, dan memonitor perkembangan tugas yang diberikan. Untuk itu, kinerja work group tergantung dari seorang pemimpin. Makanya tadi, project manager atau pemimpin harus memiliki karakteristik dan sikap tanggung jawab yang baik. Contoh dari work group adalah grup belajar. Kemudian real team. Team adalah jumlah kecil individu dengan kemampuan yang berkomitmen ke tujuan umum, tujuan kinerja, dan pendekatan di mana mereka saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, kumpulan individu sebuah tim tidak membuat ini menjadi satu atau mengerjakan pekerjaan bersama, membuat sebuah grup menjadi tim. Pada dasarnya, ada beberapa dasar tim yang menetapkan sebuah real team. Ada 5 aspek, yaitu sejumlah kecil individu, kemampuan, komitmen ke tujuan umum dan tujuan kinerja, komitmen ke pendekatan yang sama, dan tentunya tanggung jawab. Selanjutnya, ada 2, yaitu traditional team dan radical team. Menurut John Reed, traditional team cenderung memiliki 3 pendekatan, yaitu menerima latar belakang, pendekatan proyek secara linear, dan kehabisan solusi. Sedangkan radical team sebagai tim yang mampu mencari akar atau isu dari setiap tantangan yang ada. Tujuan inti dari radical team adalah untuk bertanya dan menantang masalah atau tantangan yang diterima di awal. Selanjutnya, learning cycle dan lesson learned. Yang pertama, learning cycle. Teori learning cycle digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu belajar.
bagaimana individu belajar, namun saat ini konsep learning cycle telah diterapkan pada tim proyek dan manajemen pengetahuan. Menurut Reading, team learning memiliki 4 fase, yaitu 1. Understand and frame the problem, kemudian plan, act, dan yang terakhir yaitu reflect and learn. Berikut adalah pemaparan tentang learning cycle. Kemudian beberapa pemaparannya. Yang pertama, understand and frame the problem. Tim proyek diharuskan untuk tidak menerima isu atau tantangan yang diberikan secara mentah. Jadi semua harus dianalisa dan harus diuji, sehingga tim proyek harus memiliki kemampuan untuk mengetahui dari setiap akar permasalahannya. Berikut contohnya. Contohnya, tim proyek bertemu dengan pemilik perusahaan dan mengatakan bahwa tidak ada media penyimpanan, sehingga proyek sponsor mengatakan sistem informasi akan menambah efisiensi dan solusinya untuk mengurangi penyimpanan. Tanpa bertanya masalah dan solusi yang sudah diberikan pada mereka, tim akan fokus untuk menyelesaikan proyek sesuai yang diberikan pada mereka. Yang kedua ada plan. Tim bisa berdiskusi apa yang mereka tahu, apa yang mereka kira mereka tahu, dan apa yang mereka tidak tahu. Asumsi adalah ide, isu, atau konsep yang harus diuji. Contohnya, pengguna tidak akan setuju dengan ini, manajemen senior tidak akan mengeluarkan uang. Yang ketiga adalah act. Kunci dari tim learning adalah menjalankan tindakan yang ditetapkan pada action. Menguji asumsi, tim dapat mencoba menggunakan intuisi, pengalaman, dan menganalisa. Kemudian yang keempat adalah reflect dan learn. Setelah tim menjalankan action plan, tim harus bertemu untuk berbagi penemuan dan menjelaskan apa yang sudah dipelajari dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, pada reflect and learn, beberapa pertanyaan yang biasa diajukan, yaitu apa yang kita tahu sekarang yang tidak kita tahu sebelumnya, apa yang kita menemukan hal yang tidak terduga, apa ada pemahaman baru yang didapat, apa asumsi sebelumnya yang didukung atau ditolak, bagaimana perasaan tim mengenai perkembangan proyek sampai saat ini, dan seberapa efektif tim sampai saat ini. Sebagai tambahan untuk memperoleh SDM, project manager juga harus fokus pada lingkungan project. Lingkungan project yang dimaksud adalah lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Lingkungan project ada 4, yang pertama yaitu place to home, teknologi, office supplier, dan kultur. Berikut pemaparannya. Yang pertama yaitu ada place to call home. Tim project harus memiliki tempat untuk bertemu atau bekerja. Jadi setiap proyek itu pasti membutuhkan diskusi ataupun meeting, sehingga tim proyek harus memiliki tempat untuk menjalankan rencana atau agendanya. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Tim memerlukan dukungan teknologi termasuk komputer, software yang dibutuhkan, seperti internet, email, telepon untuk menjalankan proyeknya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada office supplier. Tentunya tim memiliki beberapa peralatan kantor seperti kertas pulpen, printer, telepon, dan juga mungkin buku agenda. Yang keempat adalah kultur atau budaya. Setiap tim proyek harus memiliki budaya sendiri. Jadi setiap tim harus memiliki budaya yang memang berbeda dari budaya proyeknya. Setiap tim tertentu atau setiap tim masing-masing harus memiliki budaya tertentu. Budaya menggambarkan nilai dan aturan dari tim. Pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I do this?